Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya lah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 Pancasila akan mempresentasikan materi dengan judul Etika Politik dalam Pancasila. Kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Nabil Sidki At-Thoriq, selaku ketua kelompok dan moderator. 3 sisanya sebagai pemateri. Yang pertama adalah Restu Syawa Gumilar, yang kedua ada Risma Khoirunisa, dan yang terakhir adalah Putri Barokah. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya, pengertian ringkas dari politik adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita yang berhubungan dengan kekuasaan. Pancasila sebagai pedoman dan tolak ukur di dalam NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus kita fahami, hayati, dan diamalkan dalam kehidupan berpolitik. Nah, sedangkan etika politik Pancasila sendiri mempunyai arti sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma sosial, maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nah, itulah pendahuluan tentang pembahasan materi pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan menyerahkannya kepada pemateri, dimulai dari Restu Syawa Gumilar, lalu ada Risma Khoirunisa, dan yang terakhir Putri Barokah. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian etika politik. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai pengertian etika politik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya sikap, kebiasaan, dan cara berpikir. Dari pengertian yang ketiga, yaitu cara berpikir, menurut Aristoteles bahwa cara berpikir menjadi latar belakang dalam pembentukan etika. Karena etika itu diartikan sebagai adat kebiasaan yang mana pengertiannya sama dengan moral. Pengertian selanjutnya yaitu etika merupakan kebijakan di mana etika ini diangkat ke permukaan agar kepentingan yang berbeda dan mungkin saling bertengkar itu bisa didamaikan. Tetapi etika di tingkat makro atau mikro ingin turut membimbing manusia bersama sains dan estetika agar dapat mencapai tujuan yang menurut Aristoteles menyebutnya sebagai mani-mani atau kebahagiaan. Pengertian selanjutnya dari Lukas Majid. Ia berpendapat bahwa etika adalah sebanding dengan moral. Keduanya merupakan filsafat tentang adat, kebiasaan, atau sikap. Setelah kita membahas mengenai pengertian dari etika, sebelum masuk ke pengertian etika politik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari politik. Secara bahasa, kata politik merupakan hasil serapan dan artinya mengurus, mengatur, dan memerintahkan. Di bahasa Inggris yaitu politik, yang artinya mengatur.
dalam bahasa Arab juga diistilahkan yaitu siasah, berasal dari kata asa yasusu siasatan. Lalu pengertian politik menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Asad, politik merupakan suatu yang menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan, juga mengawasi dan mengendalikan sebagai seni. Ia memandang politik sebagai seni daripada ilmu tentang tindakan atau pimpinan kekuatan. Pendapat kedua yaitu dalam pandangan Al-Bulghani bahwa politik merupakan seni tentang yang mungkin dan tidak mungkin. Pengertian yang ketiga yaitu pendapat dari Bluetsley bahwa memandang politik salah untuk mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan. Nah, setelah membahas mengenai poin-poin dari pembentukan etika politik, di sini masuk ke pembahasan utama yaitu mengenai pengertian etika politik. Etika politik adalah sekumpulan nilai yang berkenaan dengan dan bertambah. Untuk mengatasinya, maka manusia memerlukan ilmu pengetahuan. Etika politik juga termasuk ke dalam kelompok etika sosial, yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia. Maka dengan kata lain, etika politik merupakan filsafat moral tentang dimensi kehidupan manusia, di mana dengan kualitas dan kuantitas manusia, maka kebutuhan mereka itu pun semakin beragam antara etika dan sistem atau pola berpikir setiap pribadi dari kelompok masyarakat. Tetapi etika politik ini memiliki pokok permasalahan, yaitu di mana etika politik adalah persoalan etis kekuasaan. Untuk itu setiap penguasa itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Lalu, dan bila ketika ia tidak mampu memenuhi, maka suatu kekuasaan itu dianggap tidak sah. Maka tampaklah di sini adanya keterikatan. Dimensi manusia memiliki dua hal fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Dua segi fundamental itu dapat diamati dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dua aspek inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Apabila tindakan moralitas manusia tidak dapat dipenuhi, maka harus dilakukan suatu pembatasan secara normatif. Adapun lembaga penata normatif masyarakat yaitu hukum. Dalam suatu kehidupan masyarakat, hukum adalah sesuatu yang memberitahukan kepada seluruh masyarakat bagaimana mereka untuk bertindak. Ada 3 dimensi politik yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan politik. Tujuan politik yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Adapun yang kedua yaitu sarana politik. Sarana politik inilah yang memungkinkan untuk tercapainya tujuan. Dan yang ketiga yaitu aksi politik, di mana pelaku memegang peran dalam menentukan rasionalitas politik, di mana keutamaan, penguasaan diri, fair, serta menghindari kekerasan menjadi syarat aksi politik yang etis. Politik memperoleh kekuasaannya dari rakyat melalui lembaga perwakilan, karena dalam suatu negara yang demokratis, rakyatlah yang merupakan sumber dari semua kekuasaan. Adapun kekuasaan dan orientasi politik itu sendiri, yaitu yang pertama, politik mempunyai wilayah kekuasaan yang sama luasnya dengan wilayah kekuasaan negara. Yang kedua, politik dan politisi apabila sudah bekerja berorientasi politik netral. Artinya, sebagai alat pelaksanaan kebijaksanaan demi kepentingan rakyat, ia tidak memihak dan berdiri di atas semua golongan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, dengan melihat acuan di atas dapat dilihat unsur penting dari politik itu sendiri, yang meliputi rakyat sebagai dasar tumpuan serta rakyat sebagai tujuan. Proses politik dimulai oleh manusia dan dimaksudkan demi kepentingan manusia, dan juga diakhiri pula oleh manusia. Ini harus menjadi dasar kesadaran bagi para politisi atau orang-orang yang berniat ingin bekerja di bidang politik.
moral politik. Dalam politik, aturan moral pertama yang harus dilakukan adalah kekuasaan yang didapatkan berdasarkan atas kondisi bebas rakyat, bukan dari mengadu domba rakyat atau bahkan bukan berasal dari menindas rakyat. Artinya, rakyat sebagai sumber kekuasaan berfungsi aktif menentukan segala bentuk dan pelaksanaan kekuasaan. Rakyat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara terus-menerus. Lalu, adapun tujuan politik itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, dan ini merupakan kewajiban para politisi, aparatur negara, dan pemerintah untuk memperjuangkannya. Ungkapan yang menyebutkan bahwa power tends to corrupt, kekuasaan cenderung untuk korupsi, dalam realitas memang menjadi kendala utama pelaksanaan moralitas dalam politik. Pada persoalan ini, di samping kesadaran terhadap dasar pijak dan tujuan politik, diperlukan pula kesadaran moralitas berdasarkan agama sebagai pendukung utama. Adapun kejahatan moral politik yang harus dihindarkan yaitu yang pertama, praktik kekuasaan dijalankan untuk mempertahankan kekuasaan. Lalu yang kedua, agama yang seharusnya sebagai salah satu dasar etika terjebak di dalam politik kekuasaan. Lalu yang ketiga, penyalahgunaan demokrasi melalui intimidasi, pengerahan massa, dan demagogi. Lalu yang keempat yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat, negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan nilai kekuasaan hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bukanlah negara yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggara negara pada nilai religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan nilai religius, melainkan berdasarkan nilai hukum serta demokrasi. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan negara, kemanusiaan harus mendapatkan jaminan hukum, yaitu setiap manusia berhak mendapatkan hak pandangan serta perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan manusia dari segi ras, suku, keturunan, status, maupun agama. Sila ketiga, persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah sebagai penjelmaan dari sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan sosial. Konsekuensinya, negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikat diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu semboyan yang yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya untuk digunjing menjadi suatu konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Selanjutnya ada rumusan kunci etika politik Pancasila. Dilihat dari rumus rangkaian kesatuan sila-sila Pancasila, maka masalah etika dalam hal ini etika politik Pancasila paling dekat dengan sila kedua. Maka dari itu rumus rangkaian kesatuannya dengan keempat sila yang lain adalah sebagai berikut. Etika politik Pancasila ialah perilaku atau perbuatan politik yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, masalah etika adalah masalah nilai.
Sedangkan postulat tentang nilai ilmu filsafat Pancasila adalah hakikat manusia Pancasila. Maka dari itu, rumus dari rangkaian kesatuan sila-sila dalam Pancasila yang berkenaan dengan etika politik Pancasila dimulai dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya ada Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik, norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Nilai-nilai kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi yang pertama norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Yang kedua norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Dan yang terakhir ada filsafat politik Pancasila dan etika politik Pancasila. Filsafat politik Pancasila ialah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, yaitu manusia-manusia Pancasila yang menyelenggarakan dan memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemaparan materi presentasi dengan judul Etika Politik berdasarkan Pancasila. Di sini saya sebagai moderator akan menarik kesimpulan. Yang pertama adalah etika politik, yaitu filsafat moral mengenai dimensi politik kehidupan manusia. Lalu yang kedua, dimensi politik manusia. Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan nilai kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Negara Indonesia yang berdasarkan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bukanlah negara yang mendasarkan kekuatan negara dan penyelenggara pada religius saja. Nah, itulah kesimpulan dari materi hari ini. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya ingin meminta maaf apabila di dalam pemaparan materi kami belum maksimal dan mungkin ada kesalahan pada kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.